Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini masih memberikan kekuatan dan kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga insya Allah kita bisa menjalankan semua ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan Nabi Agung Ridwan kita Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua yang sekalian, serta sahabat Trans TV dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah berada di bulan Ramadan. Izinkanlah kami selaku pimpinan SMK Pasundan 3 Kota Cimahi menyampaikan selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua mencapai apa yang diharapkan dari ibadah Ramadan, yaitu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Anak-anakku sekalian serta sahabat Pasuk 3 TV dimanapun berada, kegiatan pesantren Ramadan yang kita kenal dengan pesantren kilat pada tahun 1442 Hijriah ini bertepatan dengan kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu, mari kita doakan agar pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berakhir dan kita semua diselamatkan dari pandemi tersebut. Anak-anakku sekalian dan sahabat Pas 3 TV dimanapun berada, kegiatan pesantren Ramadan ini merupakan bagian dari kurikulum SMK Pasundan 3 Kota Cimahi untuk menjalankan visi dan misi sekolah ini yang merupakan bagian dari Paguyuban Pasundan, di mana agama Islam dan budaya Sunda merupakan bagian dari ikhtiar untuk membentuk pribadi-pribadi siswa menjadi pribadi unggul dan masagi. Kegiatan ini pula diselenggarakan untuk mengisi kekayaan batiniah dari anak-anakku sekalian, sehingga anak sekalian mencapai apa yang diinginkan dari pendidikan yang ada di SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, yang bukan hanya cerdas tetapi akhlaknya mulia, tidak hanya beruntung di dunia tapi beruntung juga di akhirat. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersumbangsi dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan semua amal baik tersebut menjadi bagian jalan untuk memudahkan semuanya ke surga yang kita idam-idamkan. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat Pas 3 TV dimanapun berada, sekali lagi kami menyambut baik kegiatan ini dan mudah-mudahan sukses sesuai yang diharapkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah dibuka secara resmi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Doakan agar kita semua selalu ada dalam keberkahan Allah SWT dan sukses menjalankan ibadah Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih kepada Bapak Subaryo SPD MPD yang telah memberikan sambutannya. Nah, baiklah anakku sekalian, setelah ini kita akan langsung ke pemateri yang pertama. Kita akan membahas apa? Tentunya jangan kemana-mana, siapkan dulu alat tulisnya, dan jika nanti ada pertanyaan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ya baik anak-anakku, kembali lagi masih di PAS TV dan masih bersama saya Ibu Winda dalam rangkaian kegiatan acara Salat untuk hari ini. Dan sekarang di tengah kita, di studio kita telah hadir pemateri yang pertama atau pemateri hari ini yang akan membahas tentang materi hukum Islam. Kira-kira seperti apa dan bagaimana? Langsung saja kita sapa pemateri kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Ferry Julhamdani SPDI. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, dan anak sekalian sudah siap dengan alat tulisnya. Jadi kalian bisa mencatat apa yang penting, kemudian bisa mempersiapkan pertanyaan. Untuk memanfaatkan waktu, saya persilakan kepada Bapak Ustadz Ferry Julhamdani SPDI untuk memberikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Winda selaku host dalam kegiatan kajian yang pertama ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada Bapak Hilman selaku operator sehingga terlaksana acara ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita laksanakan, dan apa yang kita jalani hari ini mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Tidak lupa sholawat beserta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan insya Allah rahmat dan keselamatan sampai kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya kepada siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, wabil khusus kelas 10 dan kelas 11 yang sudah menyempatkan hadir melalui Google Meeting dan live streaming SMK Pasundan 3 Kota Cimahi official. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kalian lakukan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah
Hari ini adalah kajian pertama di pesantren Ramadan. Mungkin ada beberapa hari atau beberapa waktu kita akan menyempatkan untuk kajian ya. Nanti ada 6 kajian insya Allah, dan ada yang berhubungan langsung dengan lomba di pesantren Ramadan ini ya. Bapak selaku penanggung jawab acara ini juga terima kasih kepada OSIS dan Rohis untuk yang sudah membantu terlaksana acara ini. Bapak ingatkan lagi, selain kajian ini juga ada nanti tebar takjil ya, dan juga amaliyah Ramadan melalui Google Form ya. Baik anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang hukum Islam ya, terutama kita dalam menjalankan sebagai makhluk, sebagai hamba Allah ya. Jadi kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah itu tidak terlepas dari hukum, tidak terlepas dari yang namanya aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita harus laksanakan dengan baik supaya ibadah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama yaitu hukum Islam atau bisa disebut juga syariat Islam ya. Syariat Islam yaitu sistem kaidah ya, kaidah-kaidah yang dimana di dalamnya berisikan aturan ya, aturan-aturan. Kemudian ruang lingkup dari hukum Islam ini yaitu ada 2. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas ya. Jadi ada yang berhubungan langsung dengan Allah dan ada yang berhubungan langsung dengan manusia. Kalau yang berhubungan langsung dengan Allah itu disebutnya ibadah ya. Kalau yang berhubungan langsung dengan manusia itu disebutnya muamalah. Nah, dalam hukum Islam ini tidak terlepas dari kita berhubungan langsung dengan Allah dan juga dengan manusia ya. Ya, di situ ada beberapa hal, ada beberapa kode etik yang kita harus laksanakan dengan baik ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan mengenai bagian-bagian hukumnya, jadi di dalam hukum ini ada sumbernya ya. Jadi ada sumber-sumber hukumnya. Nah, hukum ini bersumber dari yang pertama yaitu Al-Qur'an ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah yang melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, dan yang membacanya itu merupakan suatu ibadah. Nah, di dalam Al-Qur'an ini berisikan tentang aturan-aturan, hukum-hukum Islam yang dimana di situ ada perintah dan juga ada larangan, dan di situ juga mengatur tentang seluruh kehidupan kita itu diatur berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi kita harus selalu berpedoman kepada Al-Qur'an supaya dalam kehidupan kita diberikan kelancaran ya, diberikan apa yang kita laksanakan itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, mungkin hukum Islam ini bersumber dari hadis ya. Nah, di mana kita ketahui bahwa hadis ini bersumber dari Nabi Muhammad. Seluruh perilaku, seluruh ucapan dan seluruh ketetapan yang berdasarkan dari Nabi Muhammad ini merupakan sunnah ya, sunnah Rasul, dan yang kita laksanakan berdasarkan sunnah Rasul ini mendapatkan pahala ya. Kemudian yang ketiga ijma ya. Jadi kalau misalkan tidak ada dalam Al-Qur'annya, atau misalkan di dalam Al-Qur'an masih umum ya, kemudian dalam kehidupan nyata kita ada suatu hal yang perlu ditentukan hukumnya, apakah ini hukumnya boleh atau tidak gitu ya. Maka kalau misalkan di dalam sunnah itu masih umum, di dalam Quran masih umum, maka ditentukannya melalui ijma ya. Jadi ijma itu sepakatnya para ulama ya. Para ulama tentunya ulama yang mengerti tentang Al-Qur'an, sunnah dan hukum Islam ya. Maka ditentukanlah dengan ijma ya. Ijma itu sepakatnya para ulama untuk menentukan suatu hal ya. Nah, yang ketiga dari hukum Islam ini yang bersumber dari qiyas ya. Nah, yang keempat ini qiyas ya. Apa maksudnya qiyas? Jadi hukum qiyas ini jadi di dalam ijma ya, di dalam ijma ulama ini ada yang disebut dengan qiyas. Jadi mengkiaskan, menyerupakan
ya, menyerupakan hal yang ada di dalam Al-Quran ya. Contohnya seperti misalkan ada suatu hewan yang tidak diketahui namanya, maka hukumnya itu dikiaskan, artinya diserupakan dengan yang ada di yang sudah ada ya di dunia ini, seperti apakah hewan ini bertaring, apakah hewan ini hidup di dua alam. Nah, kalau misalkan menyerupai dengan hewan yang sudah ada, maka tinggal ditentukan. Kalau bertaring misalkan itu haram ya, kalau di dua alam juga haram. Nah, itu bisa ditentukan. Nah, itu disebutnya kias ya, dikiaskan. Nah, mungkin itu anak sekalian sumber-sumber hukum yang kita bisa ambil ya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat kias ya. Nah, itu ada yang paling penting dalam hukum ini ya, dalam hukum Islam ini tentunya dalam yang kita lakukan sekarang, yaitu tentang puasa ya. Jadi bagian hukum ini kan ada wajib, ada haram, ada sunnah, dan ada wajib, haram, sunnah, dan makruh. Nah, yang pertama yang akan Bapak bahas yaitu hukum-hukum dalam puasa ya. Jadi hukum-hukum dalam puasa ini yang pertama yaitu puasa wajib ya, puasa wajib. Nah, jadi puasa yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, yang pertama yaitu puasa Ramadan yang kita laksanakan. Ini disebutnya puasa wajib ya. Kemudian puasa kafarat ya, kifarat atau denda dan atau tebusan. Nah, itu kemudian puasa nazar. Nah, puasa nazar itu wajib dilaksanakan. Seperti misalkan kalian kalau misalkan lulus ujian akan puasa di hari Jumat misalkan, sudah nazar. Nah, itu hari Jumat itu harus dilaksanakan puasa ya. Dan niatnya itu puasa nazar ya. Kemudian yang kedua yaitu puasa haram. Nah, ada beberapa puasa haram yang tidak boleh dilaksanakan. Yang pertama yaitu puasa di hari raya Idul Fitri. Nah, ini puasa yang diharamkan ya. Jadi Idul Fitri ini kan ada di bulan Syawal ya, 1 Syawal. Maka ini dilarang untuk berpuasa ya, karena di dalamnya ada kita merayakan Idul Fitri. Kemudian puasa Idul Adha ya, puasa Idul Adha di hari tasyrik ya, biasanya tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini tidak diharapkan untuk berpuasa. Kemudian ada puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah kita sudah mengetahui ya. Nah, ini sering dilaksanakan atau tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Kemudian yang sunnah, puasa sunnah Kamis ya, puasa sunnah Senin Kamis, kemudian puasa Nabi Daud ya yang selang 1 hari, dan ada puasa yang lainnya yang disunahkan oleh Rasul. Kemudian ada juga di sini ada yang keempat yaitu puasa makruh. Ada juga ya. Apa itu makruh ya? Jadi makruh itu lebih baik ditinggalkan ya, lebih baik ditinggalkan. Apa yang puasa yang lebih baik ditinggalkan yaitu puasa di hari Jumat ya. Kecuali ada beberapa puasa yang wajib dilaksanakan di hari Jumat. Kalau selain di hari Jumat itu di hari-hari biasa itu makruh ya, lebih baik ditinggalkan. Kemudian ada yang kedua puasa wisal. Ternyata ini makruh, yaitu puasa yang dilakukan secara bersambung tanpa makan dan minum ya. Jadi selama beberapa hari misalkan tidak makan, tidak minum terus ya, itu disebutnya puasa wisal. Jadi dimakruhkan ya. Yang ketiga adalah puasa dahri. Ternyata ada juga ya puasa yang makruh ini, dahri, yang dilakukan secara terus-menerus juga, terus tanpa terhenti ya. Nah, ini dimakruhkan juga ya. Nah, itu mungkin ada puasa yang ada hukum-hukumnya ya. Tadi yang pertama wajib ya, puasa Ramadan, kemudian ada sunnah, kemudian ada haram juga, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang makruh ya. Nah, itu mungkin puasa-puasa yang dikaitkan dengan hukum Islam ya. Nah, kemudian di dalam puasa juga ada syarat wajib yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan kepada umat Islam. Yang pertama yaitu kita diwajibkan jelas ya beragama Islam ya.
Jadi syarat puasa itu yang pertama beragama Islam ya. Selain Islam, non muslim itu tidak diwajibkan. Hanya yang paling utama itu orang yang beragama Islam. Kemudian balik ya. Balik itu sudah tetap hukum kepada kalau perempuan biasanya kalau umur itu 9 tahun ya, kalau misalkan laki-laki 15 tahun. Tapi kalau misalkan sebelum 9 tahun perempuan itu sudah haid ya, sudah dikatakan balik ya. Kemudian 15 tahun laki-laki. Kalau misalkan laki-laki itu di bawah 15 tahun sudah mimpi basah ya. Mimpi basah itu sudah dikenakan hukum ya, sudah balik, maka diwajibkan untuk berpuasa ya. Kalau misalkan anak kecil seperti apa kalau puasa? Itu untuk melatih kita supaya terbiasa nanti ketika dewasa itu selalu berpuasa ya. Dan pahalanya itu untuk orang tua kita ya. Tidak salah ya kalau berbuat baik dengan pahala kepada orang tua ya. Kemudian berakal sehat ya, tentunya ya. Kalau misalkan kita gila ya, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa ya, karena itu akalnya tidak sehat ya. Nah, kemudian yang keempat sehat ya. Sehat ini kalau misalkan kita sehat wajib, kecuali kita dalam keadaan sakit ya, itu kita tidak diwajibkan untuk berpuasa ya. Dan kalau misalkan kita sakit bisa untuk sembuh ya, untuk sembuh itu wajib diqadha ya. Kalau misalkan sakit dalam keadaan yang tidak bisa disembuhkan itu tidak wajib diqadha, tapi membayar fidyah ya. Nah, kemudian yang kelima, syarat wajib puasa itu di bulan Ramadan kita tahu waktunya ya, waktunya Ramadan ditandai dengan datangnya hilal ya, atau hisab, perhitungan kalender Hijriah ya, yang kemarin kita ketahui dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya dari seluruh Indonesia ya. Dan kita dipastikan 1 Ramadan kemarin ya, hari Selasa ya. Nah, anak-anak sekalian, nah kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika kita berpuasa itu. Ciri-ciri kita bisa batal puasa itu seperti apa sih ya? Nah, yang pertama jelas ya, makan dan minum secara sengaja ya dan terus menerus itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, melakukan hubungan ya, hubungan suami istri itu bisa juga membatalkan puasa ya. Dan melakukan hubungan antara suami dan istri ketika adalah setelah berbuka ya, dan sebelum imsak, maka tidak membatalkan puasa. Nah, ini bekal bagi kamu nanti ketika sudah menjadi suami istri ya. Kemudian kalau laki-laki keluar air mani ya karena disengaja. Nah, ini bisa membatalkan puasa ya. Kemudian kalau perempuan datang bulan atau haid kemudian nipas, nah itu juga bisa membatalkan puasa ya. Kemudian muntah karena disengaja. Nah, ini suka ada pertanyaan, Pak, kalau muntah itu bisa membatalkan tidak? Nah, kalau misalkan tidak sengaja ya, karena misalkan pusing atau apapun, itu tidak membatalkan. Kalau misalkan disengaja, artinya dicolok-colok ya si mulutnya sehingga mengeluarkan, itu tidak membatalkan ya. Nah, kemudian selanjutnya gila, mabuk ya. Gila dan mabuk itu bisa membatalkan. Nah, selanjutnya yang bisa membatalkan puasa yaitu murtad nih. Artinya keluar dari agama Islam. Nah, ini bisa membatalkan puasa ya. Oke, anak-anak sekalian, kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan, yaitu sunnah-sunnah yang ada dalam puasa Ramadan ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau misalkan dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa gitu ya, tidak mendapatkan dosa ya. Nah, jadi ada sunnah dalam berpuasa ini. Yang pertama yaitu makan sahur ya. Makan sahur, kemudian
di sini kalau misalkan karena Rasulullah selalu bersantap sahur ya, dan menganjurkan kita bersantap sahur. Dan perlu diketahui kepada siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi, baiknya sahur itu mendekati kepada imsak ya, mendekati. Kalau sekarang mungkin sekitar 3:30 ya. Kalau misalkan terlalu lama itu bisa nanti bisa lapar lagi ya. Jadi baiknya itu mendekati imsak. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka ya. Jadi kita kalau misalkan sudah waktunya berbuka, artinya azan maghrib, maka kita harus segera menyegerakan berbuka puasa. Ini sunnahnya ya. Nah, karena apa? Karena buka puasa ini adalah suatu nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah itu menciptakan kenikmatan ya di dunia ini. Yang paling nikmat itu hanya ada dua ya, hanya ada dua yang diciptakan Allah yang paling nikmat ya, di samping nikmat-nikmat yang lain ya. Jadi yang paling utama kenikmatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita bisa melihat zat Allah, itu yang paling nikmat ya. Yang kedua, ternyata yang paling nikmat itu adalah ketika kita berbuka puasa. Maka segerakanlah berbuka puasa kalau misalkan sudah waktunya ya. Nah, kemudian membaca doa ketika berbuka ya. Nah, ketika berbuka kita disunahkan ya, atau dianjurkan membaca doa ketika berbuka ya. Doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu dhabatul ma'u wa talatal aruk wa sabatal ajru bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Itu doanya ya, mudah-mudahan kalian sudah bisa ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu menahan ucapan ya yang sia-sia. Artinya menahan ucapan yang bisa orang lain jadi tersinggung. Misalkan mengucapkan kata-kata yang bisa mengakibatkan kata-kata kasar, kemudian marah-marah, kemudian gibah ya, membicarakan orang lain. Nah, itu berusaha ditahan ya. Karena kalau misalkan kita membicarakan kejelekan orang lain, apalagi marah-marah, itu bisa mengurangi pahala puasa ya. Kalau misalkan dari segi batalnya mah tidak cuman sia-sia ya, tidak mendapatkan pahala ya. Kemudian menahan diri dari perbuatan yang tidak selaras dengan tujuan dari puasa ya. Seringkali dijumpai berpuasa sehari penuh seseorang jadi berlebihan ketika menyantap. Nah, ini jadi tujuan berpuasa itu kan kita itu supaya merasakan orang lain yang mungkin kekurangan makan ya, menahan lapar. Nah, ini hikmah dari berpuasa ini, kita merasakan, jadi kita meningkatkan lagi untuk bersedekah ya, untuk berbuat baik kepada semua orang ya. Nah, kemudian dianjurkan lagi juga dalam berpuasa yaitu perbanyak bersedekah ya. Nah, sedekah ini luar biasa ya, banyak sekali hikmahnya yang akan kita dapat. Yang pertama mungkin bisa menambah rezeki ya. Jadi kalau misalkan kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kita ya. Kalau kita tidak bersyukur atas nikmatnya, kita tunggu saja azab yang pedih ya. Jadi salah satu kita syukur akan nikmat, akan rezeki dari Allah itu yaitu bersedekah. Juga ada suatu mengatakan juga bahwa sedekah itu akan memanjangkan umur, kemudian mendekatkan persaudaraan juga ya, sedekah itu. Nah, itu akan dilipat gandakan ketika kita dalam berpuasa ya. Kemudian iktikaf ya, biasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar ya, itu di amaliyah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kemudian amaliyah juga khatam Al-Qur'an ya, disarankan
itu baik sekali karena dalam membaca Al-Quran ini kita akan dilipat gandakan per huruf ya, per huruf ini akan dilipat gandakan ya. Kalau misalkan dalam hari biasa dalam Al-Quran itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan, maka dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 kebaikan ya dalam satu hurufnya, luar biasa. Kemudian istiqomah ya, istiqomah itu maksudnya terus menerus dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan kita satu hari tarawih terus sampai terakhir di bulan Ramadan ini ya. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mungkin itu saja paparan kajian dalam kesempatan kali ini. Mungkin kurang lebihnya Bapak mohon maaf, nanti bisa disambung dengan pertanyaan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Mungkin paparan kajiannya sampai di sini aja. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada host. Iya, terima kasih kepada Pak Ferry Zulhamdani SPDI yang telah memaparkan materi untuk hari ini ya Pak ya. Ini mengenai hukum Islam. Nah, baiklah anak sekalian, jika ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom komentar di YouTube SMK Pasundan 3 Cimahi Official atau juga bisa langsung melalui Google Meet sekarang. Ya, mungkin Pak Ferry sambil menunggu pertanyaan dari siswa mungkin boleh ya saya bertanya. Boleh. Ya, tadi sangat lengkap sekali ya pemaparannya dari mulai hukum sumber hukum Islamnya sampai ke yang sekarang kita jalani itu ibadah puasanya. Ini mungkin saya mau bertanya tentang hukum Islam yang ada istilah hukum kisos. Iya ya. Pak, yang katanya kalau mencuri misalkan tuh tangannya harus dipotong gitu, atau melakukan zina misalkan harus dicambuk gitu. Nah berarti kalau hukum kisos itu termasuk ke dalam hukum yang mana ya Pak? Mungkin itu termasuknya kepada hukum Islam yang secara diterapkan oleh syariat Islam. Karena kan kalau kita di Indonesia itu menganutnya undang-undang, jadi tidak dipakai untuk hukum Islamnya. Mungkin betul sekali Bu Winda, di dalam Islam itu kenapa hukumannya seperti itu, karena untuk efek jerak mungkin ya. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, ada yang membunuh misalnya harus dibunuh lagi, kemudian ada yang mencuri itu harus dipotong tangan ya. Jadi gitu. Kalau misalkan ada yang memotong kuping berarti harus dipotong lagi. Nah itu disebutnya hukum syariat Islam yang sesungguhnya sebetulnya. Nah itu kalau misalkan dipakai itu mendapatkan efek jerak, jadi tidak mau melakukan lagi karena hukumannya luar biasa itu. Hukumannya luar biasa itu. Jadi kisos itu kalau kisos itu hukuman bagi yang melakukan gitu ya. Jadi itu seperti itu. Bagian dari hukuman, tapi itu sebetulnya memang di syariat Islam memang ada. Memang di syariat Islam seperti itu. Mungkin karena di kita mah tidak dipakai, jadi hanya memakai undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat. Iya baik. Atau mungkin Pak Ferry ada juga istilah yang kalau hukum kisos mungkin seperti di Aceh gitu ya. Nah itu kalau di Aceh itu sudah menerapkan, tapi hanya baru hukuman cambuk. Hukuman cambuk. Jadi kalau misalkan terlihat aurat, misalkan dicambuk berapa. Jadi itu juga ditentukan oleh ahli-ahli yang ada di ahli-ahli hukum Islam yang ada di Aceh gitu, para ulama di Aceh gitu. Jadi menentukan. Jadi kalau kesepakatan ulama berarti tadi sebutnya ijma itu. Iya, ijma. Ijma itu ya betul, berarti para ulama. Atas kesepakatan para ulama yang ada di sana gitu. Oke. Tapi itu untuk efek jerah ya Pak ya, tapi efek ngeri jerah juga ya. Iya emang. Tapi justru harus supaya contoh mungkin ya bagi yang lain, oh ini jangan mau melakukan itu, kalau nggak mau nanti kalau dilakukan juga hukumannya seperti itu ya. Iya. Apalagi kalau misalkan ketika ada orang yang berzina ya, kalau kan di sekarang mah di kita adem-adem aja ya Bu Yunda ya, kalau misalkan ada yang berzina tuh ya sering mengatakan oh itu ada ayam gitu ya berkokok, oh ada yang berzina gitu. Itu hukumannya luar biasa kalau ketahuan ya. Kalau misalkan belum menikah itu harus diasingkan
ya, Kan diasingkan dirajam? selama itu bagi yang udah menikah. Oh. Kalau udah ada yang, kalau kita sudah menikah terus melakukan zina ya dengan bukan pasangan kita, maka itu harus dirajam ya. Dirajamnya itu kalau misalkan ada yang mengatakan itu dikubur ya, dikubur sampai kelihatan kepalanya, itu dilempari sampai batu sampai meninggal. Oh ya Ya, Allah, itu mengerikan. Ada juga yang mengatakan orangnya itu disimpan di perempatan jalan, Bu Indah. Jadi si orang yang berzina itu disimpan di tengah-tengah perempatan, lalu siapa orang yang melewat itu dilempari batu sampai meninggal. Ya Allah. Nah, itu Terus tadi kalau yang tadi belum menikah, tadi Pak diasingkan. diasingkan selama setahun ya. Maksudnya itu diasingkan tuh Supaya dia ini aja apa namanya merasakan dari dosa yang dilakukan itu. tapi nggak gitu. dihukum misalkan Tidak, dicambuk. tidak. Jadi diasingkan selama 1 tahun di suatu tempat yang kosong ya, hanya dia aja. Oh mungkin. gitu. Atau dikurung gitu. Dikurung, tapi enggak ya di sini. Ya Allah, Lagi. ya, aduh kayaknya mengerikan Pak ya. Tapi kalau untuk para koruptor gimana tuh? Nah, itu. Langsung Kalau di bahasanya. di negara yang lain mah sudah ada hukuman mati Oh, bagi gitu ya? koruptor Oh. ya, di Cina tuh. Ya, kalau di sekarang kita baru berapa tahun? Penjara. Ya mudah-mudahan sih Pak lebih baik ya Pak ya. Iya, iya. Ya baiklah nih anak-anak, sambil menunggu pertanyaan dari kalian, silahkan Ibu menyediakan sesi tanya jawab. Bisa lewat kolom komentar di YouTube SMK Pasundan 3 Cimahi Official ataupun langsung dari Google Meet, silahkan. Oke Pak V, sambil menunggu pertanyaan lagi. Iya, Kan betul. kalau sekarang kan lagi puasa ya, kita masuk ke hukum lagi puasa aja Pak ya. Kan katanya kalau tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi Iya gimana kalau tidur terus nih Pak? Iya, makanya suka ada nyanyian ya Bunda ya. Seperti apa? Ramadan tiba gitu. Iya. Kalau misalkan yang suka tidur mah Ramadan tibra. Itu tidur Ramadan itu artinya tibra. nyenyak ya. Tidur itu Nyenyak nyenyak gitu. tidurnya. Jadi begini Bu Winda, Iya, jadi kalau gimana? misalkan kita daripada gitu ya, kita mengikuti misalkan ada yang ajakan gitu ya, ayo kita misalkan jalan-jalan kemana gitu ya, sehingga jalan-jalan itu mengakibatkan madorot yang sangat besar gitu ya, madorot misalkan sampai-sampai bisa membatalkan puasa gitu ya. Nah itu lebih baik tidur, itu yang maksudnya Maksudnya itu ya. lebih jadi baik tidurnya lebih- menjadi ibadah itu seperti itu atau daripada ngegosip. daripada ngegosip. Terus Pak Ustadz, gimana kalau misalkan lagi puasa, tapi masih bohong misalkan, Nah, itu atau ya. melakukan atau tidak sholat misalkan, Nah, nah itu itu. seperti apa Pak? Nah, jadi itu merupakan kesempurnaannya bagi orang yang puasa, itu disempurnakan oleh sholat gitu ya. Jadi sekarang puasa tapi sholat tidaknya itu tidak sempurna. Jadi ibarat hewan gitu ya, itu tidak ada kakinya, jadi pincang gitu ya. Ibaratkan bangunan itu tidak ada tihangnya, jadi ambruk gitu, jadi tidak sempurna aja gitu. Jadi disarankan untuk siswa-siswi SMK Pasundan 3 Kota Cimahi itu disarankan ketika kita melaksanakan ibadah puasa itu dengan dibarengi juga sholat wajibnya ya, jangan sampai terlewatkan. Itu menyempurnakan ibadah kita gitu ya. Jadi berarti jangan sampai sia-sia Pak Sia-sia puasa gitu ya, itu. jadi tapi harus dilaksanakan juga ibadahnya. Kalau berkenaan dengan bohong, perbuatan yang lain yang tercela ya gitu, mungkin ke pahalanya Bu. Jadi pahalanya itu tidak mendapatkan pahala puasa. Jadi hanya menahan lapar saja gitu ya. Jadi pahala puasanya tidak dapat ya. Jadi sangat merugi gitu ya. Oke. Ini Pak Fei ada pertanyaan dari siswa, ini dari Lisa kelas 11 OTKP 2. Pak, kalau orang yang suka berbuat zina, dosa, minum-minum, apa bakal diampuni sama Allah lagi jika dia bertobat?
Baik, terima kasih kepada Lisa kelas 11 OTKP kelas 2. 11 OTKP 2. Pertanyaannya bagus gitu ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, Allah itu Maha Pengampun ya. Makanya kita kalau misalkan ada salah kepada orang lain itu harus segera mengampuni. Ya, Allah juga Maha Pengampun seberat apapun dosa. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa kufur ya, dosa syirik, dosa yang keluar dari agama Islam ya. Itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Nah, selain itu mah insya Allah Allah itu Maha Pengampun, asalkan kita taubatan nasuha, kemudian tidak melakukan lagi. Nah itu ya, insya Allah akan diampuni. Kalau kita melakukan lagi ya mungkin ditambahkan lagi dosanya, mungkinnya dicatat lagi. Kalau misalkan kita berhenti cukup taubatan nasuha, kalau bisa ya dibarengi dengan misalkan sering mengucapkan istighfar, kemudian sholat sunat taubat juga ada, sholat sunat taubat ya. Insya Allah Allah itu Maha Pengampun, setakut, asalkan kita benar-benar dalam bertaubatnya ya, insya Allah. Apalagi dalam suasana bulan Ramadan ini ya Pak ya, yang penuh ampunan, Iya, yang betul. penuh berkah. Jadi jangan merasa berkecil hati jika kita pernah melakukan dosa. Iya, Namanya juga betul. manusia ya Iya. Pak ya, pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan, khilaf. Tapi betul Allah itu Maha Pengampun. Iya, Jadi iya. yang penting kita tobat ya Pak ya. Iya, betul. Tobat nasuha dan menyesal Iya. tidak mengulanginya lagi. Jangan kayak tomat sambal mungkin. Nah itu betul. Tomat sambal. Jadi lada tapi terus dimakannya itu jangan sampai udah itu salah terus dilaksanakan ya, jangan sampai. Iya, seenggaknya selama nyawa masih ada itu Pak, jangan sampai berhenti untuk berbuat baik, Berbuat bertobat. baik, iya betul. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, itu dimanfaatkan untuk kita bermuhasabah gitu ya, mengaji diri gitu ya. Apakah kita sebelumnya itu banyak salah gitu, berusaha diperbaiki di bulan Ramadan ini. Gitu ya. Iya, terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Dan ini ada lagi yang bertanya melalui kolom komentar YouTube SMK Pasundan 3 Cimahi Official. Ini dari Nining Mailani. Iya. Katanya, Pak, apa hukumnya buat orang yang sengaja nggak sholat tarawih? Apa Hukumnya hukumnya bagi orang yang sengaja nggak sholat tarawih? sengaja nggak sholat tarawih? Nggak Nggak sengaja? sengaja ya. Sengaja ya? Mungkin intinya nggak sholat tarawih itu Pak, gimana Pak itu? Pertanyaan dari Nining ya, Iya. Melani, kelas 11 ya, 11 AKL ya, Oh iya. 11 AKL ya, ya menyikapi orang yang tidak melaksanakan sholat sunat tarawih ya mungkin sangat disayangkan ya, apalagi tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan gitu ya. Jadi memang sih kalau misalkan tidak sholat juga tidak apa-apa hukumnya karena sunnah kan. Kalau sunnah itu kan dilaksanakan dapat pahala luar biasa. Kalau misalkan tidak dilaksanakan itu tidak apa-apa, jadi tidak dapat dosa gitu ya, tidak dapat pahala. Jadi Tidak nggak dapat sih. apa-apa, baik. Tapi gitu. sayang aja Sayang gitu. aja. Sayang gitu. aja gitu kan, mumpung Mumpung bulan Ramadan. pahalanya berlipat ganda gitu. Betul. Dan sholat tarawih juga kan Pak, ada yang 11 rakaat, Ada. ada yang 23, itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting sholatnya kan. Yang salah itu yang nggak sholat. Jadi intinya sunnah ya Pak ya. Sunnah, Tidak ya. apa-apa, cuman Tidak sayang, apa-apa. aja Sayang aja. kalau sampai nggak sholat tarawih. Itu mungkin ya. Terima kasih Nini. Ada juga nih dari Hidra Muhammad Indra Ardiansah, 11 Multimedia. Assalamualaikum Pak, mau bertanya, kalau habis sahur terus tidur itu hukumnya gimana Pak? Boleh apa enggak? Ini dari Muhammad Indra Ardiansyah, Ya. 11 Multimedia. Baik Indra, dari 11 multimedia. Iya. Kebetulan Indra juga rohis ya Bu, jadi sering mendapatkan ilmu-ilmu gitu ya agama. Nah kalau berbicara tentang tidur setelah sahur ya, mungkin hukumnya itu makruh gitu ya, makruh. Jadi hukumnya makruh. Makruh itu lebih baik ditinggalkan ya, kalau lebih baik ditinggalkan ya. Jadi kalau misalkan lebih baiknya itu tidak tidur ya, diisi dengan membaca Al-Qur'an ya, menghafal gitu ya.
Apalagi subuh itu luar biasa kalau kita menghafal, itu cepat masuknya gitu ya, karena masih bersih gitu, tidak termasuki dengan omongan-omongan yang lain gitu kalau subuh mah. Jadi terus dalam ilmu kedokteran juga nggak itu sangat ini ya, Tidak baik untuk tidak lambung. baik ya, Karena habis lambung. makan Udah makan langsung tidur. tidur. Jadi kasihan lambungnya tidak beroperasi ya, tidak beroperasi gitu ya. Tapi ini katanya kalau ngantuk banget gimana, Pak? Kalau ngantuk banget kecuali tidak sengaja Bisa sengaja berarti ketiduran. bukan tidur. Tapi udah sholat subuh ya. Tapi nggak salah subuh ya, Sholat betul ya. Rugi ya. Iya. Gitu Indra ya, jadi hukumnya makruh ya Indra, lebih baik ditinggalkan. Lebih Jadi baik usahakan ditinggalkan. kalau habis sahur. Usahakan tidak tidur ya. Jadi habis sahur sholat subuh dulu, baca Al-Quran baca ya, Al-Quran. itu jauh lebih baik. Atau mungkin kalau masih agak ngantuk jalan-jalan sebentar kali ya, menghirup udara pagi. Gitu. Kalau olahraga berat mungkin takutnya haus ya, cuman jalan-jalan cuci Iya, mata pemandangan hijau gitu. Lebih Terus apa manfaat ya. Lebih manfaat gitu ya. Kecuali kalau kitanya sudah nggak sadar ya, lagi diem aja, Tiba-tiba. Nggak, tiba-tiba gitu. Itu Oh itu ya. beda lagi Beda lagi. ceritanya. Atau pas lagi baca Al-Quran, wah Masya Allah saking banyaknya berlembar-lembar tiba-tiba lep aja. Lupa itu. Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak V dari Jenny Anggreni. Jenny Anggreni kelas 10 OTKP 2 ya. Pak, kalau misalkan ada yang pacaran tapi ketika bulan puasa mereka break. Istilahnya gimana Pak itu hukumnya? Break apa ya? Itu istirahat dulu ya. Iya, jadi ini dulu apa mungkin istirahat dulu. Itu gimana Pak ya, silakan. Ini menarik nih ya, Menarik apalagi ya, usia bagus. sekarang kan Apalagi remaja. usia remaja Iya. yang sulit untuk untuk tidak pacaran gitu ya, sulit. Lagi puber Lagi soalnya. puber. Oke, jadi gimana tuh Ya, Pak? jadi bagus. Jadi dalam Ramadan memang harus fokus ibadah gitu ya. Jadi tidak berpikiran ke hal-hal yang lain, apalagi kalau misalkan pacaran itu kan bisa meningkatkan hasrat gitu ya, sehingga kan itu bisa membatalkan puasa nantinya, terus bisa mengurangi pahala juga ketika berpuasa. Kita udah capek-capek menahan lapar dari subuh sampai maghrib ya, sekitar berapa jam itu ya, 12 jam, tapi kita tidak mendapatkan pahala gitu, sia-sia gitu ya. Seperti misalkan kita udah kerja ngebangun rumah gitu ya, tapi tidak mendapatkan imbalan gitu, jadi sia-sia gitu, udah capek nggak dapat imbalan gitu. Tapi gimana nih kalau istilahnya break dulu tuh berarti kan berhenti Ya dulu apa ya? bagus gitu. Tapi nanti udah selesai puasa lanjut lagi gitu. Jadi karena kan kalau setelah puasa itu kan jadi kita peningkatan ya, jadi meningkatkan lagi, Syawal itu meningkatkan lagi untuk kebaikan lagi gitu ya. Jadi suci lagi, jadi untuk meningkatkan kebaikan. Nah, kita bagus ya, break nih, udah puasanya mah bagus, tapi setelah kita ini nyambung lagi, itu jadi puasanya itu ya bisa dikatakan mungkin gagal ya. Jadi Ya. apa kan sebaiknya kalau setelah ibadah di bulan puasa tuh kan kalau makin imannya makin meningkat, takwanya makin meningkat, udah pasti ternyata enggak deh, malah justru jadi menghindari hal-hal yang maksiat Iya, gitu betul. ya. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi puasanya sukses gitu Puasanya ya, sukses. Karena yang paling penting Pak Ustadz, ketika kita bulan puasa 1 bulan full itu sebenarnya yang 11 bulan yang kedepannya ya harus kita maksudnya implementasikan dari Iya, yang betul. 1 bulan Dari itu. yang sebulan betul kan? itu. Iya. Jadi gimana nih? Jangan-jangan putus. Mudah-mudahan ini memang Ketemunya nanti aja di pelaminan langsung. iya langsung ya, aku pinang kau dengan basmalah. Iya, Aduh. Iya, karena istilahnya kalau masih remaja itu masih istilah cinta monyet mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya, Jadi belum cinta sejati. Jadi khawatirnya hanya karena nafsu. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya nih dari Mita Rosmita. Pak mau bertanya, apakah menangis bisa membatalkan puasa? Apakah nangis bisa membatalkan puasa? Nah, ini bagus pertanyaannya, berhubungan dengan puasa ya, dari Mita 11 AKL ya. Nah,
Kalau misalkan nangisnya itu hanya nangis saja, misalkan tidak misalkan tidak diminum ya si airnya, itu tidak membatalkan. Oh, aku haus sekali. Iya, sekalian. Nah, kalau nangis biasanya mah mungkin teruskan aja puasanya. Kalau misalkan nangisnya itu diakibatkan oleh misalkan berkelahi atau misalkan nafsu amarah gitu ya, sehingga nangis, nah itu bisa mengurangi pahala puasa ya. Jadi disarankan membatalkan saja, karena itu kan ada nafsunya ya, ada nafsu amarahnya, jadi tidak mendapatkan pahala. Yang pasti jangan sampai air matanya tertelan gitu Nah, ya. itu mungkin. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bella Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, izin bertanya, apakah amalan terbaik di bulan Ramadan? Ya, luar biasa ya. Bagus pertanyaannya nih. Bagus sekali. Fokus Seperti dada. yang tadi dikatakan, yaitu amalan yang terbaik di bulan Ramadan sebetulnya baik-baik semuanya ya. Tadi dikatakan dari sahur, kemudian membaca Al-Quran, sholat tarawih gitu ya, seluruhnya baik-baik saja gitu ya semuanya. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan kebaikan semuanya, dilaksanakan semuanya ya. Dilaksanakan dari mulai bagusnya menahan yang paling utama mungkin puasa wajibnya ya, amalan yang terbaiknya diselesaikan dengan baik. Kalau bisa, kalau laki-laki itu full ya selama 1 bulan. Kalau misalkan perempuan mungkin ada haidnya, nanti bisa diganti di lain waktu ya. Mungkin itu saja. Yang paling terbaik yaitu puasanya sendiri, kemudian amalan yang terbaiknya itu yang pasti tadi dikatakan beberapa, ada banyak ya, di antaranya membaca Al-Quran ya, karena Al-Quran ini sangat dilipat gandakan kalau kita bisa membacanya ya. Mungkin ada pertanyaan, Pak suka ini ya, Pak, aku mah belum lancar katanya ya, membaca Al-Qurannya gimana? Gak apa-apa selagi kita dalam kondisi belajar. Kalau kitanya tidak mau belajar, itu tidak baik juga ya. Jadi harus didasari dengan proses belajar. Jadi kita tidak bisa tapi tidak belajar, itu tidak baik ya. Jadi kita tidak bisa kalau dalam proses belajar itu tetap dihargai ya, tetap mendapatkan pahala. Oke, baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Risa Fuji Lestari 11 AKL Pak ya. Katanya, Pak, apa jadinya kalau ketika berpuasa tapi tidak bisa menjaga perkataan, seperti berbicara kotor, kasar, berbicara bahasa binatang dan lainnya? Ya, bagaimana Pak? Ya, tadi dikatakan ya, jadi sesuatu yang tidak dianjurkan dalam berpuasa itu kita mengatakan pembicaraan yang sia-sia. Nah, ini seperti berbicara kotor, berbicara kasar, ini termasuk pembicaraan yang sia-sia ya. Itu tidak dianjurkan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau seperti yang tadi saya katakan, jadi itu tidak membatalkan puasanya, tapi pahalanya tidak dapat gitu. Jadi rugi, sia-sia, gitu, sia-sia banget gitu. Kan tidak bisa menahan emosi. Ini Pak, ada lagi pertanyaan ini menarik nih Pak ya, dari Desi Trisnawati. Pak, bagaimana jika kita punya utang puasa Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya? Berikutnya telah tiba. Jadi mungkin masih punya utang puasa yang kemarin. Ini udah datang nih puasa sekarang, jadi gimana Pak? Jadi kalau misalkan di dalam puasa Ramadan itu yang paling diutamakan yang sedang berjalan dulu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang puasa yang belum sempat dikodok, jadi bisa dikodok di setelah puasa Ramadan. Jadi double nantinya. Jadi puasa yang sedang berjalan nih nanti ada kodok lagi pasti ya kalau perempuannya, karena udah takdir mungkin ya. Nah, jadi bisa diganti nanti setelah Ramadan. Jadi dihitung aja, kita harus tahu hitungannya. Jadi ya. dijumlahkan ya. Jadi intinya tetap yang namanya hutang itu harus dibayar. Iya, karena kodok itu kan tadi dikatakan itu termasuk puasa yang wajib.
puasa yang wajib dikerjakan ya selain puasa Ramadan, puasa qada. Jadi tetap ya harus dibayar ya Desi utangnya, utang puasanya. Tinggal dihitung aja. Iya. Misalnya tahun kemarin berapa, terus yang tahun sekarang berapa, terus nanti diganti sebelum Ramadan yang akan datang Iya. lagi. Kalau misalkan utang itu kan sampai kapanpun juga kan nggak akan pernah terhapus ya, betul. apalagi utang materi ya, itu meskipun sudah meninggal nanti tetap terhitung utangnya ya. Makanya kalau ada yang meninggal suka dikatakan ya, yang punya utang piutang menghubungi kepada keluarganya ya, karena nanti bisa memberatkan orang yang meninggalnya, nanti bisa dibayarkan dengan amaliyahnya. Ini amaliyahnya yang banyak, kalau sedikit gimana gitu ya, dihapuskan oleh hutangnya gitu ya. Makanya utang mah jangan disepelekan gitu ya, akan terus meskipun sudah meninggal tetap menjadi hutang gitu ya. Terus hutang tuh sulit lagi Pak? Kewajiban mungkin emang sih kitanya suka ini ya, suka nggak tegaan gitu ya, aduh ditagih ya gimana, nggak ditagih butuh gitu ya. tapi malah kadang yang lebih galak yang punya utang. Nah itu Gimana mungkin Sabar. harus sabar ya. Ya mungkin ada ya dari yang lain mungkin rezekinya ya, dan kita doakan kepada yang punya hutang cepat bayar gitu ya ketika punya utang. Sebagaimana ketika dia minjem gitu ya, butuh cepat gitu butuh gitu. Nah dia juga membayar harus seperti yang dia saat butuh ya. Saat butuh gitu. Tapi gimana kalau udahlah dikelasin aja, tapi kita nggak ada ijab kabul itu. Ijab kabul, udah deh aku lunasin utang kamu ya, tapi karena mungkin udahlah udah kesel gitu, udahlah jadi ikhlasin aja. Iya, jadi tetap itu nggak sah. Jadi ada masih ada unek-unek gitu ya dalam hatinya. Jadi sesuatu yang sudah dikatakan sah itu ridho ya. Jadi ridho itu jadi senjatanya kalau kita misalkan nemu barang ya, misalkan punya orang lain gitu ya, kan kalau dimakan apa? Jadi apa? Kan kita belum punya ridho dari orang lain nih. Oh, itu kan haram. Ya haram ya, haram nih hukumnya haram. Ya haram itu tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau misalkan sudah dapat ridho, makanya ridho itu luar biasa. Kalau kita sudah dapat ridho dari orang itu, asalnya haram jadi halal. Gitu sih. Makanya ridho itu harus dilaksanakan tuh seperti itu. Ya. Oke, ini ada lagi pertanyaannya. Ini kayaknya lanjut yang tadi nih Pak, yang soal pacaran berikutnya. Oh iya betul. Tapi ini dari Is ya. Tapi Pak, langsung tapi Pak, disangkal nggak deh. Tapi Pak, kalau misal pas break tetap komunikasi sama pacar, jadi break dulu nih. Tapi tetap komunikasi mah. Komunikasi. Yeah. Tapi cuma sekedar status doang dan tetap bermain bersama lawan jenis, gimana nih Pak? Itu tergantung kepada niat sih. Jadi niatnya hanya untuk komunikasi biasa gitu ya, tidak menimbulkan syahwat ya, tidak menimbul syahwat itu jadi kesukaan diri yang luar biasa gitu ya dalam hati itu ya, jadi hasrat gitu ya, yang berlebihan itu disebutnya syahwat. Jadi keinginan yang luar biasa kepada lawan jenis. Nah, kalau sekiranya hatinya masih biasa-biasa aja gitu ya, kemudian hanya komunikasi biasa, itu tidak apa-apa selagi tidak menimbulkan syahwat yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah lawan jenis beda lagi sih. Tatapannya pasti beda, ya betul ya. Kemudian dalam segi pembicaraan pasti beda. Tidak bisa tidak bisa dihalang-halangi gitu, tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri, nggak bisa jauh gitu. Apa yang harus dilaksanakan lebih baik hindari. Itu yang selamat lah. Betul. Dan kita mah manusia yang sehari-hari digoda oleh syaitan. Makanya tidak akan kuat gitu, mending dihindari. Hindari aja ya, daripada gitu ya. Dan ini Pak masih dari Lisa juga, katanya Pak sekali lagi deh, aku tahu nih di TikTok kalau berbohong tapi bercanda itu tetap bisa membatalkan puasa nggak? Jadi main TikTok itu kan bohong gitu. Bohongnya gimana? Nggak dijelasin Nggak sih. dijelasin, Maksudnya kalau main TikTok tapi bohong itu. TikTok bohong.
apa ya, kan banyak tuh sekarang konten-konten tuh yang nggak jujur, apa sih, Oh. cuma buat konten aja. Buat Tapi konten. kayak TikTok Kepentingan konten ya. juga, tapi itu bohong, tapi dia lagi puasa, itu gimana Pak? Tetap aja sih kalau misalkan dikatakan langsung dengan apa namanya, dengan anggota tubuh, dilaksanakan dengan niat gitu ya, terus diucapkan dengan kata-kata yang berbau bohong, yang berbau apa namanya, disengaja atau tidak disengaja, nah tetap aja itu termasuk kepada yang bisa mengurangi pahala gitu. Bisa. Baik Pak, nih ada pertanyaan selanjutnya dari Adi Supriyadi. Pak, apa hukumnya mengantar teman yang sedang tidak berpuasa untuk membeli makan dan menemaninya makan? Ini sebetulnya yang mungkin sedikit orang lain tahu gitu ya. Mungkin ada pahala yang disediakan Allah untuk orang yang menahan ketika dia tidak puasa. Ya. Jadi seperti misalkan haid ya, kemudian dia sakit misalkan ya. Kalau kita lagi dalam kondisinya puasa, kan kita menghormati yang puasa nih, ya. Kemudian kita menahan supaya nggak makan. Nah itu ada pahalanya. Jadi pahala menahan, pahala menghargai orang lain yang sedang puasa. Itu sebetulnya. Jadi itu pahala lebihnya lah Pak ya, ekstra Ada, bonusnya gitu ya, bonus kita pahalanya. nggak puasa nih ya, tapi tetap masih punya pahala gitu. Jadi pahalanya menghargai dan menahan gitu. Gitu, Ya, pahala menahan. Kalau misalkan mengantarkannya mah nggak apa-apa sih sebetulnya, karena itu mah kan dia lagi puasa, asal kita tidak tergoda aja gitu. Ketika orang lain yang tidak puasa lagi beli sesuatu, kita jadi tergoda ikut makan, nah itu yang nggak boleh. Langsung bata itu Pak Langsung ya. bata gitu Yang ya. tadinya mau dapat pahala karena wah kuat nih gitu ya, tapi kabita Nah, oke. ini mah anjuran kepada yang tidak puasa itu harusnya dia menahan, menghargai orang yang puasa gitu. Oke. Selanjutnya dari Lisna Puspita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lisna dari kelas 10 TKP 1 mau bertanya, kalau kodoan puasanya banyak sebab sakit, boleh nggak dibayar pakai fidyah? Nah kalau misalkan dia sakitnya ada kesempatan untuk sembuh, itu hanya qada saja, ya, tidak membayar fidyah. Kalau misalkan dia sakitnya parah banget, nah itu mah tidak diwajibkan qada, tapi membayar fidyah, ya, memberi makan fakir miskin sesuai dia makan sehari-hari. Kalau dia sehari-harinya makannya sehari misalkan satu kali makan 20.000, dia makan 3 kali, ya, dikalikan 60.000, berarti sehari 60.000 ya harus dikali makan. Hari yang Ya berarti itu. ya kodonya misalkan 6 hari, berarti dia 6 kali 60 membayar fidyahnya, ya. Ya, kemudian membayar fidyahnya itu dibagi kepada fakir miskin, ya, yatim. Jadi jangan semuanya ke fakir misalkan. Jadi supaya dapat doanya semua, doa fakir, doa yatim, itu luar biasa ya. Gitu. Tapi Pak, itu berupa uangnya atau nasinya misalnya makanan? Asal sejumlah uangnya aja. Asal sejumlah. Jadi kalau misalnya mau makanan juga sejumlah uangnya gitu ya, fidyah ya. Oke. Jadi Pak ada juga Jadi pertanyaan. ya tadi maaf ya tadi, jadi kalau misalkan dia sakit itu tetap harus diqada ya. Jadi tidak bisa diganti dengan fidyah ya. Kalau yang sakitnya bisa sembuh, nanti aja nunggu ketika sembuh gitu. Kecuali ya. kalau mungkin yang sakit parah seperti apa, kan ada Pak yang nggak sampai nggak bisa bangun sama sekali atau Nah, itu. udah itu mungkin. Itu hanya qada aja, fidyah aja. Ya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adi Supredi lagi, ini katanya, Pak, apakah membuka jasa membangunkan sahur menggunakan kata-kata romantis kepada lawan jenis termasuk menawarkan diri? Ini kalau Ini kayaknya pertanyaannya gimana sih? kayaknya suka melihat sesuatu yang viral gitu. Kemarin ada yang viral. Sahur gitu, Sahur. mimikri. Bukan ya? Ini kemarin sayang sahur sayang Oh, gitu. Jadi dia mungkin terkena viral itu.
eh, tergantung kepada niat lagi ya Bu Winda ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi, jadi kalau ada hasrat, kalau ada keinginan yang luar biasa kepada lawan jenis itu mengurangi pahala ya. Jadi niatnya, tergantung niat ya. Kalau niatnya karena Allah membangunkan teman gitu ya, membangun teman dengan baik-baik ya, dengan kata-kata yang sopan juga ya. Karena apa? Kalau perempuan itu harus diberikan kesopanan ya. Jadi perempuan itu kan ibaratkan ibu kita. Jadi kalau kita berbuat tidak baik kepada perempuan, berarti kita juga tidak berbuat baik kepada orang tua kita, ibu kita ya, karena sama-sama perempuan. Dan biasanya kalau misalkan kita tidak berbuat baik kepada perempuan, nanti adik kita, saudara kita perempuan juga kalau dikitukan mungkin nggak enak ya. Jadi harus berkaca dulu sebelum kita melaksanakan sesuatu. Mungkin gitu aja. Oke. Apa ini ada pertanyaan lanjutan lagi nih dari tadi katanya. Maaf. Dimaafkan. Dimaafkan ya. Punten Bu, maksudnya gini, kalau kita berbohong tapi bercanda gitu. Nah, itu gimana bohong tapi bercanda? Bohong tapi bercanda. Jadi si bohong itu bercanda gitu. Bercanda. Bercanda itu bohong. Gimana ini? Gimana itu? Ya bohong. Kamu cakep tapi bohong. Betul. Gitu enggak? Jadi yang namanya bohong ya, yang namanya bercanda termasuk kepada kezoliman sih sebetulnya ya. Apalagi bercandanya itu bisa memberikan sakit hati kepada orang lain gitu ya. Ya sekiranya bercandanya baik-baik saja mah itu tidak apa-apa ya. Kalau misalkan sudah kalau misalkan kita berbohong itu pasti ada yang disakiti gitu ya. Nah itu yang nggak boleh berbohong teh, karena ada yang disakiti kemudian nanti akan mengakibatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan itu dari berbohong tuh ya. Makanya dilarang bohong tuh seperti itu. Makanya kalau kita berbohong ya, kita tuh akan ditutup rahmat oleh Allah. Makanya kita jangan salahkan ketika kita itu disulitkan dalam kehidupan. Oh, itu karena salah satunya suka bohong. Bohong kepada teman, bohong kepada media, bohong kepada orang tua. Nah, itu tandanya kita dijauhi dari rahmat Allah. Kita bisa melaksanakan sesuatu yang lancar, diberikan pemahaman ketika belajar, itu kan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, mungkin ketika kita lagi sulit nih, susah pelajaran teh, apalagi sekarang lagi tren IL ya di kita ya, susah nih IL. Nah itu teh tandanya mungkin ada sesuatu hal yang dari dirinya gitu. Sendiri gitu, dari yang suka berbohong itu ternyata bisa mengakibatkan diputusnya rahmat. Aduh ya Allah, makanya itu ngeri ya, ngeri. Mesti bohong-bohong bercanda gitu Pak. Iya betul. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau kita berbohong itu baunya itu akan langsung terhirup atau ketahuan oleh malaikat di langit. Baunya itu makanya tidak boleh jadi langsung ditutup oleh rahmat Allah ketika kita berbohong. Tapi Pak suka ada istilah katanya berbohong demi kebaikan. Nah, gitu. Itu gimana sih Pak? Kalau konteksnya seperti itu beda lagi. Nah itu tapi kebaikannya seperti apa? Nah, yang pertama berbohong itu ketika ada orang yang lagi dikejar-kejar mau dibunuh. Nah kita dimasukkanlah orang yang akan dibunuh itu, masukkan kepada rumah kita. Terus ada yang menanya, lihat orang itu enggak? Nah itu diwajibkan untuk bohong. Jadi gimana dulu bohongnya gitu. Seperti apa dulu ya? Seperti apa? Kalau ada yang kesusahan kita berbohong ya nggak apa-apa itu. Atau mungkin berbohong takut menyakiti perasaannya, jadi kita bohong. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bohong sih pasti akan terus menerus ya. Oh iya ya. Karena menutupi kebohongan yang pertama gitu. Jadi kita bohong nih ke satu, nanti akan ditanya misalnya orang lain ya, terus ditutupilah bohong lagi. Nah untuk menutupi bohong yang pertama, nanti bohong lagi terus akan selalu berbohong. Iya, jadi nggak ada ujungnya ya, nggak ada habisnya, malah ada ujung-ujungnya. Putus rahmat Allah itu ya, itu yang mengerikan ya. Nah, apa ini ada lagi dari
Risa Fujilestari katanya, Pak, bagaimana jika kita berpuasa lalu kita berenang? Apakah puasanya makruh? Nah itu jadi yang tepatnya makruh ya. Jadi lebih baik dihindari karena bisa mengakibatkan air masuk ya, air masuk kepada telinga mungkin ya, kepada hidung Dan tetelan juga. kemudian tapi tidak bisa dihindari kan, kalau misalkan berenang pasti masuk ya air ya, maka itu dimakruhkan, lebih baik ditinggalkan ya. Tinggalkan aja. Lebih Jadi baik ditinggalkan. kalau lagi puasa udahlah fokus aja Fokus dulu puasa ya. kecuali mau subuh renang boleh, setelah sahur renang gitu ya. Sepertinya Ketika ulah itu bukan ide, malam bukan ide yang bagus, padahal langsung Betul. kebulusan. Iya. Kebulusan. apalagi kalau Kedinginan. kentut di dalam air Ah, kan itu. masuk airnya, jadi bisa batal puasa. Jadi sebaiknya nih ya anak-anak kalau lagi puasa ya jangan berenang dulu ya. Jadi fokus dulu ke ibadah. Baik, untuk yang lainnya masih Ibu tunggu jika ada pertanyaan boleh tentang seputar materi hari ini, ataupun boleh apa agak di luar sedikit. Boleh. Melenceng. Nah. Yang pasti kalian bisa kirim pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube kita ya, di SMK Pasundan 3 Official, atau langsung aja silahkan bisa lewat Google Meet sambil menunggu gitu ya Pak ya. Ini jadi sebaiknya kalau bulan puasa itu udah ibadahnya aja ya, fokus aja ya. Jadi fokus udah dulu. jangan ngadi-ngadi jangan yang aneh-aneh Iya. yang bisa Membatalkan puasa, apalagi mengurangi pahala ya. pokoknya rugi ya. Rugi. Mana yang datangnya cuma setahun sekali puasa Ramadan itu, terus pahalanya berlimpah ya Pak, bulan penuh berkah. Jadi sayang banget kalau kita lewati atau kita laksanakan dengan asal-asalan atau males-malesan gitu. Tapi gimana sih Pak tipsnya nih supaya puasa itu nggak kerasa lapar gitu? betul nggak kerasa beban, nggak kerasa apa ya, lemes apa ya, nggak aduh puasa gitu, ini Neng tolong nih sapu-sapu, mah lemes puasa, Neng tolong ini lemes puasa, kok jadiin alasan gitu puasa tuh. Jadi terus gimana mengurangi pahala ya, jadi Mengurangi. Terus gimana Pak nih supaya semangat terus gitu? Betul. Jadi yang paling utama ketika kita berpuasa supaya kita jadi tidak jadi beban gitu ya. Nah itu yang pertama didasari dengan keimanan ya, dan ikhlas ya. Makanya disebutin imanan wahtisaban. Jadi dengan keimanan dan keikhlasan ya. Tentu keimanan ini kita percaya kepada Allah yang sudah memerintahkan melalui Al-Quran gitu ya, diwajibkan kepada semua orang yang beriman untuk berpuasa gitu ya. Nah kita menyadari ya, jadi bahwa ini perintah langsung dari Allah. Kalau perintah apa? Wajib. Kalau misalkan di dalam Al-Quran dikatakan jangan, berarti jangan dilaksanakan. Nah seperti itu. Jadi dalam Al-Quran itu ada yang kata perintah, ada kata larangan, semuanya harus dilaksanakan karena ini langsung perintahnya dari Allah ya. Makanya kita harus meyakini, beriman, percaya bahwa ini perintah dari Allah ya, ini ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua ikhlas. Jadi ikhlas dalam menjalankannya gitu ya, tidak makan, kemudian tidak minum, ikhlas saja, tidak berbohong juga, kemudian melaksanakan amalan-amalan yang lainnya ya, supaya menambah-nambah pahala kita, supaya bekal kita nanti di akhirat itu luar biasa dan kita mendapatkan pahala yang luar biasa, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tipsnya ya. Jadi harus dipahami dulu itu sebuah keimanannya, itu sebuah perintah yang wajib. Terus kita juga ikhlas untuk menjalankannya gitu ya. Karena apa yang kita lakukan akan dapat imbalan yang luar biasa ya Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Siti Sofia. Assalamualaikum. Salam. Apa perbedaan antara sholat tarawih yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat? Apa bedanya Pak? Jadi kalau perbedaannya jelas ya dari angkanya
Kalau 11 itu lebih sedikit, kalau 23 itu lebih banyak, ya. Jadi ini mungkin ada beberapa ulama itu berpendapat berbeda-beda ya. Karena apa? Karena dulu kan ketika Rasulullah menjelaskan itu mungkin ada yang pahamnya itu 23, ada yang pahamnya itu 11 rakaat. Ya sama-sama melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Yang tadi dikatakan mungkin yang salah itu yang tidak sholat ya. Nggak dapat apa-apa. Jadi gimana kita mengambil pahamnya? Yang penting kita melaksanakan. Oh ini tahu pahamnya dari imam, misalkan Imam Syafi'i 23 ya, Imam Abu Hanifah misalkan 11 rakaat. Nah kita harus mengetahui yang 11 ini dari mana gitu ya, dari guru yang mana misalkan. Kalau yang 23 dari guru yang mana gitu ya. Yang jelas kita tuh dalam memahami suatu ajaran itu harus diketahui gurunya, Bu Indah. Jadi harus dengan ahlinya ya. Jadi kalau misalkan kita belajar kepada orang yang bukan ahlinya, kata Nabi dikatakan seperti mengalungi babi dengan intan permata. Wah. Bisa di ini nggak? Bisa ya? Itu analoginya ya. Analoginya ya. Nah, Jadi semahal apapun intan, seberat apapun emas, kalau dikalungi kepada babi itu tidak akan ada harganya karena babi itu haram gitu maksudnya. Jadi kita harus belajar kepada ahlinya tuh seperti itu. Jadi tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada harganya. Jadi sesuai ahli. Jadi harus ada ini ikut ke siapa gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Pokoknya yang rugi mah yang tidak sholat. Karena dia tidak dapat pahala gitu ya, nggak dapat apa-apa. Itu Siti Sophia ya jawabannya. Dan Pak, ini boleh nggak ya kalau lagi puasa itu niatnya sekalian pengen diet, pengen menurunin berat badan. Nah itu gimana tuh? Sebetulnya niatnya itu sebetulnya nggak usah niat sih, nggak usah niat. Sebetulnya itu mah alami ya. Jadi mengurangi asupan gitu ya. Tapi kalau misalkan di buka puasanya berlebihan juga, sama-sama aja, sama-sama aja nggak akan mengurangi badan. Jadi saran saya mah nggak perlu diniatkan gitu. Jadi puasa aja puasa gitu ya. Nah mudah-mudahan hikmahnya ya, bonusnya ya turun berat badan gitu. Tapi nggak berlaku juga kalau pas pada saat buka dan sahurnya wah segala dimakan ya kan, balas dendam ya. Tapi hati-hati justru malah pada saat makan banyak nanti ngantuk, lemes, jadi nggak sholat. Jadi nggak sholat ya, tarawih ya. Nah itu kebanyakan orang tuh gitu. Jadi ada sampai yang nggak bisa jalan ya Bu ya, saking engat gitu. Nah itu bisa mengakibatkan haram juga ya. Kalau kita makan secara berlebihan sampai nggak bisa berdiri, itu bisa jadi haram. Yang tadi halal ya. Halal jadi haram gitu ya. Jadi hati-hati. Makanya hati-hati juga gitu. Ketika kita berbuka puasa itu sewajarnya aja makan supaya ada kekuatan ketika karena kan makan itu intinya sih memberikan kekuatan supaya kita bisa ibadah sebetulnya. Makan tuh. Jadi diniatkan supaya kita bisa melaksanakan ibadah gitu. Ini mah udah makan malahan jadi ngantuk, malahan jadi lemes gitu. Jadi nggak bisa ibadah gitu ya. Pamerkaan teh ya istilahnya, malah jadi sakit perut ya. Nanti malah jadi penyakit. Kan kalau makan setelah sholat tarawih bisa lagi makan gitu ya. Nanti disisakan. Berbuka dulu, berbuka dengan yang manis. Yang manis. Terus seadanya dulu, sholat dulu, baru setelah itu makan berat gitu ya. Betul. Ataupun kalau mau langsung makan nasi juga diatur juga ya porsinya. Betul. Pokoknya jangan sampai kita tuh kemerkaan lah istilahnya, apa ya, kekenyangan yang menyebabkan kita jadi malas untuk sholat. Iya. Ya itu rugi dong ya. Ngapain juga itu seharian kita udah nahan nafsu buat nahan nggak makan, nggak minum, terus udah lain MC pas waktu buka wah hajar semuanya itu rugi itu. Ya betul. Sia-sia juga ya. Oke nih Pak Fe, ini ada lagi dari Desi Krisnawati 10 OTKP 2. Assalamualaikum Pak, bagaimana jika kita lupa berniat dan tidak makan sahur karena tertidur hingga terbit matahari, apakah sah puasanya? Ini pertanyaan bagus nih. Ya betul. Jadi
kalau sekiranya kuat mah lebih baik diteruskan, karena ini mah kan wajib ya, puasa wajib gitu ya. Mungkin kalau tidak niat, kalau misalkan niat itu kan bisa dibacakan ketika setelah selesai sholat tarawih kan. Oh iya. Nawaitu shoma ghadin an adai kan, niat saya puasa untuk esok hari. Biasanya kalau di tempat saya kayak gitu Pak, kalau sholat tarawih itu ini Suka imamnya dibaca ya? bacanya udah bisa sholat tarawih itu, jadi sebelum pulang kita baca dulu bareng-bareng. Jadi kayak oh ya udah baca niat dulu. Iya, jadi menghindari ketika kita subuh itu kelupaan gitu. Kadangkala lupa, kadangkala ketiduran gitu ya. Kadangkala nggak sahur gitu, kayak tadi yang disangkatakan Desi gitu, nggak sahur sama sekali, nggak niat juga gitu ya. Sah aja, dilaksanakan aja gitu. Dilaksanakan aja. Atau pada saat bangun gitu ya subuh, bangun itu langsung aja niat Iya. gitu. Karena ada beberapa yang mengatakan itu salah satu imam yang diijma itu para ulama sah aja, diteruskan aja puasanya. Oke. Dan ini Pak ada pertanyaan dari Desi juga. Kalau tadi kan Desi Trisnawati ya, kalau sekarang Desi Setianingsih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana hukum tidur sepanjang hari saat puasa, dan apakah muntah bisa membatalkan puasa? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama tadi tidur setiap hari ya, yang Sepanjang tadi hari. sepanjang hari. Nah Pasti itu kan terus dikatakan marhaban tibra atanya, marhaban tibra. Jadi tibra gitu. Nah itu makruh hukumnya ya. Jadi lebih baik ditinggalkan. Kecuali yang tidurnya itu kita menghindari kezoliman, itu nggak apa-apa. Tapi kan nggak lama juga kalau Nggak lama juga. maksudnya sepanjang Seharian ya sampai buka itu juga makruh hukumnya ya, lebih baik ditinggalkan gitu ya. Kalau misalkan muntah itu tidak membatalkan puasa ya. Kalau muntahnya itu tidak disengaja. Jadi kita udah nggak kuat nih, akhirnya muntah, diteruskan aja. Kecuali ketika sudah muntah kita sakit. Nah itu dibolehkan untuk berbuka. Kalau kita sakit, kalau kitanya masih kuat mah itu nggak membatalkan. lanjut aja. Kalau misalkan disengaja, aduh udah nggak kuat nih dari sini colokan, aduh udah nggak kuat, sampai sampai colokan, sampai keluar semuanya sama ininya, sama ari-arinya. itu membatalkan ya. Nah, itu nggak boleh itu. Nggak boleh. Tapi kalau nggak sengaja karena Nggak sakit, sengaja. ya udah lanjut aja ya. Lanjut. Tapi kalau dia kuat ya, tapi kalau emang setidaknya kalau emang udah sakit sampai muntah, ya nggak apa-apa kan dibatalin juga Pak ya. Iya. Karena kan Islam itu indah ya Pak ya. Iya, Tidak betul. memaksakan. Kalau apa ya lagi sakit kan boleh kita nggak puasa, tapi nanti dikodok. Dikodok. Itu mungkinnya jawaban dari pertanyaan Desi Ya, mungkin Setianingsih. dibatasi sampai berapa? Oh iya ya, ini Masih ada? ya sebentar. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita sudahi saja Pak. Ya, betul. Kalau sudah tidak ada? Ya karena sebentar lagi kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Iya betul. Ya baiklah anakku sekalian, terima kasih banyak bagi yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Kalaupun tidak puas nanti bisa bertanya lagi ya Pak ya di belakang layar, bukan layar, di luar ini. Sekali lagi terima kasih. Kemudian jangan lupa besok kita akan masih melaksanakan kegiatan salat ini. Besok tuh pematerinya siapa dan apa yang akan dibahas? Penasaran kan? Biar besok tetap mantengin. Besok pukul 8 ya Pak? Insya Allah pukul 8. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya meskipun puasa, terus dalam keadaan pandemi, terus mungkin lagi ngerjain tugas juga. Tetap semangat. Yang penting kalian tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dan menjaga jarak. Sekali lagi saya Ibu Winda pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Langsung saja kita tutup. Pak Ferry, terima kasih banyak atas kedatangannya dan penjelasan materi. Terima kasih. Sama-sama. Dan kepada Pak Hilman juga terima kasih sebagai operator di sini. Sampai jumpa lagi insya Allah besok ya di waktu yang sama insya Allah pukul 8 insya Allah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas.